Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Tumiar Silalahi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 21 Medan. Pada saat ini saya akan menampilkan video saya tentang penerapan segitiga restitusi untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Untuk menyelesaikan suatu masalah, maka kita harus menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua dengan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di saat menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada saat ini, saya akan mencoba menyelesaikan kasus siswa saya. Kasus yang pertama, Pablo marah kepada Denny, teman satu kelasnya, hingga memukul meja karena Denny yang bertugas sebagai piket tidak melakukan tugasnya, bahkan mengotori kelas yang sudah bersih. Pablo, ibu dengar laporan dari temanmu Patricia, kamu bertengkar dengan si Denny ya? Iya Bu, habis kesal Bu. Soalnya Denny terus-menerus tidak mau piket kelas Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Denny, Pablo? Saya marah-marah Bu, dan tanpa sadar saya memukul meja Bu. Oh begitu, berarti kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Iyalah Bu, masa sudah tidak mau piket kelas, Denny malah mengotori kelas yang sudah saya bersihkan. Wajar karena kamu marah karena Denny tidak melakukan tugasnya sebagai piket. Sudah begitu, malah mengotori kelas yang sudah dibersihkan. Ibu menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak seburuk yang akan terjadi, misalnya tidak memukul Denny. Ya Bu. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah sampai memukul meja, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk dirimu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Harus lebih sabar. Kamu bersedia untuk memperbaiki kekurangan ini ke depannya, nak? Apa kira-kira yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah saya dengan memberi pengertian kepada Denny Bu. Dan apabila ini terjadi, saya akan laporkan hal ini kepada Ibu. Ya. Tindakanmu tepat sekali ya Pablo. Jadi terima kasih sudah bisa menerima kekurangan atau kejadian yang sudah sempat berlalu. Oke, sekarang boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih Bu. Saya Pablo Bastianus Yanipar dari kelas 11 IPA 5. Saya senang sekali diajak
berdiskusi dengan Ibu Tumiar untuk mengendalikan diri dari amarah karena perlakuan teman saya. Saya berjanji saya tidak akan membuat perlakuan yang berlalu itu, dan saya akan merubah diri saya menjadi lebih baik. Kasus yang kedua, Nona sering terlambat datang ke sekolah. Akhirnya banyak pelajaran yang tertinggal karena sering tidak mengikuti pembelajaran. Selamat siang, Nona. Ibu ingin bertanya kepada Nona, apa benarkah kamu sering terlambat datang ke sekolah, Nona? Iya, Bu. Terlambat itu suatu kesalahan. Oke. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Setujukah dengan pernyataan Ibu? Setuju. Nona sering terlambat datang ke sekolah, pasti ada alasan. Kenapa Nona sering terlambat datang ke sekolah? Nona datang terlambat ke sekolah, Bu, karena Nona sering tidurnya lama, jadi terlambat bangun. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati, nak? Tahu. Kalau datang terlambat, sepakatan kelas kita. Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar kalau kamu datang terlambat? Kedisiplinan. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak buat kamu? Penting. Betul. Menghargai waktu itu sangat penting. Sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Potong dulu, nak. Apa jam foto? Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Sehingga pekerjaan pun menjadi lebih ringan. Potong. Betul. Iya, Bu, saya mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, mana? Tiga. Betul. Menghargai waktu itu sangat penting. Sama halnya seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi disiplin itu sangat berharga. Pekerjaan pun lebih ringan. Iya, Bu, saya menyesal karena sering terlambat ke sekolah, Bu. Saya mohon maaf atas kesalahan saya itu, Bu. Ya, Nona, sikap kamu bagus, sudah meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu datang tidak terlambat ke sekolah? Yang saya lakukan, Bu, sepertinya akan tidur lebih cepat, Bu, dan menyetel alarm saya agar tidak terlambat. Baik, Nona, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerja sama nanti dengan orang tua agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Baik, perkenalkan, nama saya Nona Karsa Pardede dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bu Tumiar karena telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi agar saya tidak melakukan kesalahan lagi. Di sini saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Sekian video yang saya buat. Terima kasih, semoga bermanfaat.